Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi ayatil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah kaum muslimin sedang solat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini atas rahmat Allah Ta'ala kita bisa meringankan langkah untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidul Mustafa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga kita bisa merasakan indahnya bersama Islam dan mulianya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berharap kiranya kita istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan pada akhirnya kita diwafatkan di atas keduanya. Selalu kita sampaikan doa dari Imam Ahmad, Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah ya Rabb, wafatlah kami di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita akan menyampaikan sebuah tematik yang berjudul mewaspadai mendolimi sesama manusia, atau akibat daripada berbuat dolim. Jemaah sekalian, di dalam bahasa Arab, dolim itu adalah wudi'a syai' ghairi muwaddihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Secara bahasa, peci seharusnya diletakkan di kepala, namun ketika diletakkan di kaki, maka itu namanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jemaah kemuliakan, begitu juga seharusnya ibadah kepada Allah, namun ketika ibadah itu bukan ditujukan kepada Allah semata, maka itulah kedzaliman. Hadirin kaum muslimin, a'azallahu iyyakum. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau bahwa zalim itu ada dua macam. Yang pertama adalah kedzaliman terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kedzaliman yang paling besar. Yang kedua adalah kedzaliman terkait dengan hak hamba, baik terhadap diri kita sendiri maupun dolim kepada saudara-saudara muslim yang lain. Hadirin kaum muslimin, a'azallahu iyyakum. Akibat daripada kedoliman yang kita lakukan, apa efek buruknya baik di dunia maupun di akhirat? Maka dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, salah satu yang dibawakan oleh beliau bentuk daripada dosa besar adalah kedzaliman. Nah, jemaah sekalian, ketika seseorang melakukan kedzaliman, baik dolim kepada Allah atau dolim kepada sesama umat Islam ataupun selain umat Islam, karena kedzaliman itu diharamkan kepada siapapun, maka
akibat buruknya apa yang Allah turunkan. Yang pertama kita bawakan satu hadis yang diriwayat Imam Bukhari. Sintani, dalam riwayat lain babani. Ada dua dosa yang langsung Allah hukum di dunia. Di dunia Allah turunkan azab, Allah sengsarakan orang ini. Belum nanti di akhirat. Yang pertama adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Siapa saja yang durhaka pada orang tua, sekalipun durhaka itu bentuk kecil, maka Allah membalas di dunia, belum nanti di akhirat. Yang kedua adalah al-bagh, kezaliman. Siapa saja melakukan kezaliman, maka Allah akan hukum di dunia. Nah, jemaah sekalian muliakan. Kemudian selanjutnya, akibat daripada kezaliman yang kita lakukan, terutama sesama, entahkah seorang pemimpin mendolimi rakyatnya, seorang teman mendolimi teman, seorang suami mendolimi istri, orang tua mendolimi anak, anak mendolimi kedua orang tuanya, antar tetangga kemudian mendolimi tetangganya, ketahuilah wallah, di dunia pasti Allah turunkan azab, pasti akan diberikan hal yang sebagaimana disampaikan Nabi SAW, bahwa Allah turunkan azab, cuman azabnya itu seperti apa tidak dijelaskan. Maka hal ini perlu kita waspada. Hadirin kaum muslimin, a'azzallahu iyyakum. Kemudian selanjutnya, ketika seseorang melakukan kezaliman, maka Allah turunkan laknat. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam beberapa ayatnya di dalam surat Ghafir ayat yang ke-52, yauma la yanfa'udz zalimin ma'dziratuhum walahumul la'nah walahum su'ud dar, yaitu hari yang tidak ada gunanya bagi orang-orang zalim permintaan maaf, dan bagi mereka lah laknat, dan mereka mendapatkan tempat tinggal yang buruk, tempat tinggal yang tidak enak. Ini ancaman Allah. Imam Adhabi menjelaskan, setiap ayat dan hadis atau setiap dosa yang diancam dengan laknat, diancam dengan neraka, maka ketahuilah bahwa dosa itu termasuk dikategorikan dosa besar. Maka jemaah sekalian, salah satu dosa besar yang langsung Allah hukum di dunia adalah melakukan kezaliman. Jemaah sekalian muliakan. Kemudian selanjutnya, mereka akan dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia tadi, walahumul la'nah, bagi mereka yang zalim akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang diberi kepercayaan sebagai pemimpin, entahkah presiden, entahkah menteri, entahkah sebagai gubernur, entahkah sebagai pejabat setempat, maka siapa yang melakukan kezaliman, mengambil haknya rakyat, wallah, dipastikan Allah hancurkan mereka di dunia, belum nanti di akhirat. Makanya jangan pernah menzalimi orang, jangan pernah mendolimi orang, baik dengan tangannya, dengan lisannya, dengan sikap dan perbuatannya. Dipastikan mereka akan dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Dan mereka pasti Allah akan sengsarakan hidupnya dalam bentuk apapun. Wallahu ta'ala alam. Jemaah sekalian muliakan. Kemudian efek di akhirat pun Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di akhirat. Di dunia pasti mereka gelap, sengsara, goncang jiwanya, sekalipun mereka menikmati nikmat yang Allah berikan, entahkah dunia, mobil yang mewah, rumah yang mewah, tapi hatinya Allah goncangkan. Wallah, beberapa jutaan kasus yang kami hadapi, ada berapa sebagian yang mereka zalim, maka Allah goncangkan jiwa mereka sehingga tidak bisa menikmati hidup. Entahkah nanti satu urat aja Allah tarik, maka dijadikan stroke. Satu urat aja ditarik di lambungnya, maka efek lambungnya menjadi parah sehingga tidak bisa menikmati hidup.
Hadirin kaum muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Maka kita ingatkan juga sebagaimana dikatakan Nabi SAW terkait dengan doa orang yang terdolimi. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wattaqu da'watal madlum, takutlah kalian doa orang yang terdolimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab, karena tidak ada penghalang antara doa orang tersebut dengan Allah. Allah ijabah. Bolehkah seorang muslim mendolimi orang kafir? Tidak boleh. Sekalipun dia orang kafir, ketahuilah ketika dalam bab ini Allah dengar ketika mereka minta, Allah dengar. Maka jangan pernah mendolimi. Apalagi seorang mukmin yang saleh, mereka tahajud, mereka sujud kepada Allah, mereka sujud 5 waktu di masjid, ketahuilah doa mereka mustajab. Jangan pernah menzalimi saudara kita. Allah pastikan untuk mendapatkan kesengsaraan siapapun di antara kita. Semoga kita terus berupaya memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan bangsa negara kita yang kita cintai. Semoga menjadi negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Demikian kami sampaikan pada khutbah pertama. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua, sejenak kita menyampaikan tambahan apa yang sampaikan khutbah pertama. Barangkali setiap seorang mukmin mungkin pernah melakukan kedoliman. Entahkah dulu pernah menjadi pejabat. Apakah orang yang korupsi bukan termasuk dolim? Boleh jadi mungkin termasuk dolim. Entahkah kita pernah mendolimi saudara kita, teman kita, sekandung kita? Mungkin pernah. Maka tidak ada cara yang terbaik kecuali satu, kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, terus kembali lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, andaikan kita pernah korupsi, kembalikan harta itu kepada pemerintah. Yang selanjutnya, andaikan kita pernah, tangan kita pernah memukul saudara kita, memfitnah saudara kita, segera minta maaf sebelum pengadilan Allah jauh lebih adil. Pengadilan manusia mungkin bisa disiasatin, wallah, pengadilan Allah tidak bisa direkayasa. Selanjutnya jemaah sekalian, firman Allah, sabda Nabi, tidak pernah berbohong, dipastikan akan terjadi. Ini bukan sekedar bual. Setiap orang yang zalim, dari waktu ke waktu kita lihat, dipastikan mereka Allah hancurkan, dipastikan mereka Allah goncangkan jiwanya. Entahkah dirinya, entahkah istrinya, entahkah anaknya, wallahu ta'ala alam, atau dirinya seolah-olah baik, tetapi Allah cabut rasa kasih sayang, Allah cabut rasa nikmat. Karena orang yang semakin dekat dengan Allah merasakan nikmat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk merubah keadaan ini, mari semua masyarakat kaum muslimin di Indonesia kita tobat nasuha, kita doakan semoga Allah turunkan pemimpin-pemimpin terbaik, Allah berikan pemimpin yang baik sehingga mereka berlaku adil kepada masyarakat, kepada rakyat. Karena hindari saling menghujat, karena sebentar lagi, beberapa waktu kemudian akan terjadi pesta politik. Maka tidak layak untuk saling menjatuhkan, saling menghujat. Karena bukan sebagai ahlu sunnah saling menghujat. Tentu harus kita doakan bersama, semoga diberikan kebahagiaan, diberikan kebaikan
karena dalam waktu yang singkat nanti boleh jadi amalnya begitu banyak, nanti akan sirna hanya sesaat. Hindari saling menghujat dan saling menjatuhkan. Justru seharusnya saling mendoakan agar saudara-saudara kita diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri khas Ahlus Sunnah adalah selalu mendoakan antar sesama, mendoakan pemimpin kaum muslimin. Sekalipun pemimpin mungkin kurang baik, tetap mendoakan terbaik buat pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad, kita mendoakan pemimpin. Ketika pemimpin itu berubah menjadi baik, akan memberikan terbaik buat masyarakat, itu jauh lebih baik. Karena doa kita semua sangat dibutuhkan untuk memperbaiki negara yang kita cinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Demikian yang disampaikan pada khutbah yang kedua. Sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah muliakan kita di dunia dan akhirat, terhindar dari segala bentuk kezaliman. Semoga kita selalu hati-hati untuk melakukan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في جنة الفردوس الأعلى، اللهم أدخلنا في جنة الفردوس الأعلى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.